Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meditya Luskiati, NPM 64 jurusan Teknologi Pangan UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan alat sentrifugasi untuk memenuhi tugas mata kuliah mesin peralatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama, sentrifugasi dan prinsip sentrifugasi. Yang kedua, jenis-jenis sentrifugasi. Dan yang ketiga, aplikasi alat sentrifugasi terhadap produk makanan. Pertama, sentrifugasi adalah proses pemisahan yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk sedimentasi campuran. Prinsip umumnya, sentrifugasi ini melibatkan penerapan gaya sentrifugasi untuk memisahkan bahan. Prinsip sentrifugasi itu meletakkan sampel pada suatu gaya sehingga memutar sampel dengan kecepatan tinggi. Oleh karena itu, terjadi pengendapan partikel atau organel sel berdasarkan bobot molekulnya, sehingga pemisahan sentrifugasi berdasarkan densitas masing-masing komponen. Di sini saya akan menjelaskan yang kedua, jenis-jenis alat sentrifugasi. Alat sentrifugasi berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu pemisahan padatan cairan atau separator dan pemisahan cairan-cairan atau clarifier. Selanjutnya, jenis-jenis peralatan sentrifugasi berdasarkan prinsipnya. Yang pertama, ada the continuous settle tank atau tangki pengendapan kontinu. Pada gambar di samping ini, pemisahan air dilakukan secara kontinu di atas bendungan dengan padatan partikel lebih tinggi dibandingkan dengan medium cair. Dan yang kedua, ada tabung sentrifugasi atau tubular centrifuge. Samping ini, alat bekerja dalam sumbu rotasi yang vertikal ke atas. Dan yang ketiga, ada tangki pengendapan. Gambar samping ini memisahkan padatan yang akan mengendap di dalam tangki, sehingga cairan encer dan kental akan terpental ke atas pada bagian tangki. Dan yang keempat, ada sentrifugasi piringan atau mangkuk. Alat ini berbentuk seperti piringan, dengan partikel padatan akan mengendap di bawah piringan. Selanjutnya, ada liquid separator. Di samping ini, bahan yang digunakan pada umumnya itu menggunakan alat yang berdasarkan perbedaan massa jenisnya. Selanjutnya, jenis-jenis sentrifugasi. Yang pertama ada turbuler. Pada umumnya disebut sentrifugasi tabung. Nah, sentrifugasi tabung ini utamanya digunakan sebagai separator atau pemisahan padat dan cair, dan memiliki kecepatan hingga 5000 rpm, dan alat ini memisahkan air dan padatan secara jelas. Kedua, disc ball centrifuge yang dibagi menjadi 3. Pada umumnya, disc ball centrifuge ini dapat ditingkatkan dengan mendistribusikan aliran sejumlah saluran sempit paralel yang terdapat pada cawan kerucut. Pertama, pada disc bowl ada solid wall bowl. Di gambar samping ini, alat ini pada umumnya cocok sebagai separator, yang pada umumnya untuk pemisahan semi, padatan, dan cairan. Contohnya seperti produk susu untuk pemisahan skim dan krim. Namun, kelemahannya ini harus menghentikan alat apabila padatan telah mengendap. Nah, yang kedua ada nozzle centrifuge. Alat ini dilengkapi dengan nozzle untuk pelepasan solid yang terus-menerus saat mesin berputar. Dan yang ketiga ada self-cleaning descooler centrifuge. Pada umumnya digunakan sebagai pemisahan suspensi yang mengandung padatan yang jauh lebih tinggi, sekitar 30 hingga 40%. Nah, alat yang selanjutnya yang ketiga ini ada decenter. Decenter centrifuge ini
memiliki bagian kegunaan yang terutama dapat memisahkan suspensi dengan kandungan padatan yang sangat tinggi, sekitar 40 hingga 60%. Dan yang keempat ada basket atau chilones yang dapat dilakukan untuk pemisahan gas dan padatan. Silikon atau alat ini berguna untuk pemisahan partikel padat dari gas yang pada umumnya digunakan untuk pemisahan padatan dari udara dan mengangkut pneumatik. Ini pada umumnya dilakukan pada produksi tepung. Dan yang ketiga, aplikasi sentrifugasi dalam bidang pangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai proses produk susu. Sentrifugasi ini dilakukan untuk pemisahan susu yang menghasilkan skim atau krim pada susu yang telah dilakukan pasteurisasi terlebih dahulu pada suhu 40 hingga 50 derajat Celcius sebelum dilakukan pemisahan. Nah, pemisahan ini dilakukan untuk mengurangi viskositas dan mengoptimalkan perbedaan kepadatan antara lemak dan fase cairan pada suatu susu. Oleh karena itu, kandungan lemak susu skim dapat dikurangi hingga kurang dari 0,05%. Selanjutnya, pada produksi bir. Produksi bir ini, alat sentrifugasi dapat digunakan sebagai alternatif penyaringan pada berbagai tahap dalam produksi bir. Contohnya pada proses fermentasi bir. Nah, sentrifugal dapat digunakan untuk pengobatan bir yang dapat ditutup rapat untuk mencegah hilangnya karbon dioksida dan pengambilan oksigen oleh bir. Sentrifugal ini dapat dibuka sendiri dan dapat juga digunakan untuk memulihkan bir dari fermenter dan dasar tangki. Selanjutnya, yang terakhir, proses pengolahan jus. Buah sentrifugasi itu dilakukan pencampuran dan penghancuran sehingga menjadi filtrat. Oleh karena itu, jus akan dilakukan pemisahan dari filtrat dan cairannya. Dengan menggunakan sentrifugal soft opening yang digunakan untuk menghilangkan pulp atau ampas dan mengontrol level pulp dalam jus, contohnya seperti jus jeruk ataupun jus nanas. Nah, saya akan memberikan contoh pada jus apel. Pada umumnya jus apel itu, apel ketika di jus akan berubah warna menjadi kecoklatan. Teman-teman, itulah video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.